Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, eh, sambil menunggu teman-teman untuk bergabung, ini saya persilahkan eh, Ibu Faidah ya, Ibu Dok DRA ya Bu ya. Kalau DRA ini gelar sebelum tahun berapa itu Bu ya? DRA Faidah Khalid ya, apoteker, beliau asli Madiun, kelahiran Madiun ya Bu ya. Ya, benar, Kang. Kelahiran Madiun, kemudian sekarang eh, migrasi ya, migrasi ke Pare Kediri ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin domisili atau tinggal di Pare Kediri, maka misalkan malam ini waktunya kurang, nanti bisa langsung konsultasi ke beliau gitu ya. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Untuk berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Faidah. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Kang Ben atas waktunya. Eh, saya nggak akan berlama-lama, saya langsung memulai acara kegiatan aja. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kang Ben memberi kesempatan saya untuk melakukan sosialisasi self declare. Ya, kita tahu sekali bahwa program self declare ini sangat membantu UMKM. Dalam artian Indonesia bisa menjadi promotor untuk sistem sertifikat halal secara self declare. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Faidah Khalid, pendamping dari UMKM. Ini latar belakang saya. Sementara saya juga menjadi penyelia dari UIN Sunan Kalijaga gitu. Langsung gitu aja kita ke materi. Kita di sini akan sharing-sharing aja sehingga kita lihat banyak apa namanya peserta yang sudah mumpuni ya dalam artian ya kita akan sharing aja. Mungkin materi yang saya bawakan ini bisa menjadi pengetahuan bagi orang yang belum mengenalnya gitu aja. Jadi latar belakang dari penyelenggaraan halal ini dimulai dan perjuangannya oleh BPJPH itu dengan Kemenak itu sangat panjang sebetulnya. Jadi didasari dengan Undang-Undang 45, di situ dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Nah, di sini ada kata beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kalau kita lihat, sebentar ada Miss, nanti rekamannya izin kegiatan ya. Jadi, kalau kita lihat, negara menjamin untuk eh, menjalankan syariatnya orang-orang Islam untuk mendapat makanan halal. Nah, ternyata di sini sudah sekian lama, ternyata tidak ada jaminan dari negara. Nah, makanya saya akan mengatakan bahwa proses sertifikat halal ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi mengalami proses yang sangat panjang. Meskipun prosesnya itu sangat panjang, begitu deal ada sistem self-declare, itu hasilnya sangat memukau. Saya tadi baru lihat dari IG bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan melalui self-declare sampai saat ini itu sudah sampai ke 6 juta. Dan itu lebih besar daripada ekspektasi yang diperkirakan. Kita tahu bahwa umat Islam harus memakan makanan yang halal. Tapi untuk tahapan 1989 itu tidak ada ketentuan sama sekali dari untuk pemberian label halal. Jadi di situ produk-produk
yang semuanya memakai label halal itu tergantung dari produsen dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sini yang dinyatakan bahwa negara tidak menjamin bahwa produk halal itu memang benar-benar halal. Nah, Kementerian Agama lalu menetapkan di Undang-Undang tahun 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahwa jaminan produk halal ini sangat penting sekali. Apalagi pada umat Islam yang mayoritas ada di Indonesia. Mereka mulai berpikir bagaimana bagaimana ini slide-nya ya. Bagaimana kita membuat suatu undang-undang yang menjamin penduduk untuk menikmati barang halal. Nah, seperti itu. Nah, makanya kepastian hukum ini sangat diperlukan sekali. Produk halal yang di Indonesia itu terfokus pada makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Ini digerakkan awal itu untuk makanan dan minuman. Kita bayangkan ketika negara menjamin produk yang beredar itu untuk halal, berapa banyak energi yang dikeluarkan. Kita kembali ke tahapan yang pertama ya. Pada tahun 1989 dan sebelumnya, label halal itu bisa diproduksi atau bisa dibuat oleh produsen, di mana tidak ada ketentuan yang baku. Terkadang mereka hanya menuliskan tulisan halal dengan font yang hitam, warna hitam, atau ada lingkaran hijau, atau ada tulisannya Arabnya. Nah, itu tergantung dari produsen. Dan di sini tidak ada yang menjamin bahwa produk yang beredar, terutama makanan dan minuman, ketika ada tulisan halalnya, itu memang benar-benar halal. Dan tidak ada legalitas yang bisa dipakai untuk menjerat sebagai hukum atau untuk pembuktian. Nah, di sini tidak ada jaminan halal yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Indonesia. Untuk yang tahap yang kedua, tahun 89 sampai 19, itu ada seruan dari kementerian yang menyatakan bahwa sertifikat halal bersifat sukarela. Jadi, kesukarelaan produsen untuk mencantumkan label halal. Ini sifatnya sukarela ya. Jadi pengurusannya pun itu memerlukan waktu yang sangat lama dan sangat ribet dan biayanya tidak begitu sangat mahal sekali. Sehingga apa? Tidak banyak orang yang respect terhadap himbauan ini. Nah, Kemenak itu melihat kalau kita selamanya seperti ini, pada waktu itu kalau nggak salah dalam 1 tahun yang mengajukan itu hanya 25.000 pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Padahal kita tahu sekali bahwa pengusaha yang bergerak di makanan minuman itu sangat banyak sekali. Dan sertifikat atau label halal yang diberikan kepada perusahaan, kepada kementerian keperusahaan, itu nggak ada standarisasinya. Sama seperti yang tahap pertama tadi itu. Terkadang lembaga MUI hanya memberikan sertifikat yang bentuk bakunya tidak standar. Atau dia hanya memberikan surat keterangan. Atau dia hanya menjuratkan surat pemberitahuan aja. Jadi tidak ada standarisasi halal sehingga itu menyulitkan orang untuk mempercayainya. Kepercayaannya sangat berkurang sekali. Soalnya kenapa? Ya memang tidak ada standar. Masing-masing daerah mengeluarkan sendiri-sendiri. Itu yang membuat tidak ada keseragaman. Nah, di sini untuk periode berikutnya, sertifikat halal itu bersifat mandatori. Inilah kerja keras Kemenak yang mereka sampai menanyakan bahwa tahun 2024 itu semua produk makanan minuman yang beredar harus memiliki sertifikat halal. Bagaimana caranya? Dan itu sangat tidak mudah. Ini ya, meskipun ini sekarang sudah mundur, tadinya 17 Oktober 2024, ternyata meskipun ada penaikan yang signifikan untuk produsen yang memiliki sertifikat halal, itu baik secara self declare
itu sangat banyak sekali. Bahkan jatah 1 juta itu terlampaui dengan nilai 1.300.000 di akhir tahun 2023. Antusias masyarakat sangat bagus sekali. Soalnya kenapa? Kementerian membuat sistem bahwa sertifikat halal itu dibuat sangat mudah, sangat murah, sangat cepat, dan profesional. Nah, untuk membuat infrastruktur pembuatan ini, idenya sangat cemerlang sekali, yaitu mereka menggait universitas-universitas Islam itu diutamakan, bahkan tidak menutup universitas-universitas pemerintah, lembaga kepartean, lembaga asosiasi masyarakat, selain ormas yang ada yang memiliki badan hukum, itu diajak oleh Kementerian untuk membentuk LP3H. Dan LP3H ini dia menciptakan atau mentrainer pendamping-pendamping dalam kurun waktu 2-3 hari. Artinya apa? Unsur profesionalitas pendamping ini sangat dititik beratkan. Nah, kita lihat sangat banyak sekali masa yang ikut. Karena apa? Persyaratannya sangat mudah. Hanya lulusan SMA bisa menjadi seorang pendamping. Dia akan dilatih dan dia dites, ada pretest, ada posttest, ada tugas yang harus diselesaikan sehingga seorang pendamping yang telah mengikuti jam pelajaran training itu bisa mendapatkan sertifikat pendamping. Nah, dengan munculnya pendamping mendapatkan sertifikat halal. Dan itu memang sangat ide cemerlang. Soalnya kenapa? Ide ini ternyata di cloning di beberapa maupun Malaysia. Yang saya tahu itu. Ketika itu kita datang ke Thailand, bertemu dengan SITOT, lembaga BPJH-nya Thailand. Mereka memang mengaku bahwa kita sistem pendampingan seperti ini itu diadopsi total. Nah, saya nggak di hak merekkan ya, jadi seakan-akan menerima gratis. Ya mungkin ini juga hitungan dari amal jariah. Seperti itu. Jadi fungsi pendamping ini sangat poten sekali karena di sini mempermudah, membuat murah, menjadikan cepat, dan profesional. Tapi ternyata ketika berjalan di masyarakat, tidak semua pendamping memiliki dedikasi dan mental yang sangat bagus sekali. Artinya apa? Terkadang mereka membuat banyak sekali membantu PO tanpa sosialisasi yang bagus. Dalam artian apa? Ini menurunkan profesionalitas dari sertifikat halal yang dihasilkan. Artinya apa? Tugas pendamping sebetulnya berat. Dia tidak hanya konsekuensinya ke pelaku usaha atau ke pemerintah, melainkan dia tegak lurus ke konsep Islam. Jadi pertanggungjawaban untuk membuat sertifikat halal ini jauh lebih berat karena konsekuensinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, dengan sistem pendampingan seperti ini, proses pendampingan BPJPH itu mengalami evaluasi. Tadinya misalnya yang pendamping bisa lintas, ini ya sayang ya di awal-awal itu informasi tentang pendamping, informasi tentang banyaknya pendamping, jumlah pendamping dan pendamping yang bisa terdekat itu tidak terlalu banyak sosialisasinya, tidak banyak orang tahu dan tidak disosialisasikan oleh pendamping. Kita tahu bahwa ada fee yang tidak begitu besar, tapi itu sangat membantu sekali untuk transportasi, istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi di sini efektivitas pendamping itu sangat tidak efektif. Artinya apa?
pemerintah tidak, tapi kan ini kan berproses ya, pemerintah tidak membagi-bagi per area berdasarkan lokasi pendamping, misalnya seperti itu. Dahulu eh, pendamping bisa lintas provinsi, artinya bisa jadi tidak ada penyebaran yang bagus, tapi itu mulai berangsur-angsur. Jadi informasi tentang pendamping itu mulai disosialisasikan dan pelaku usaha bisa mencari pendamping yang terdekat untuk menekan kos. Dan kan lebih enak ketika kita bekerja di lokasi setempat, lebih efektif. Tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama di lain daerah. Seperti itu. Jadi untuk prosesnya sendiri itu juga mengalami evaluasi. Dulu pendamping bisa melakukan banyak sertifikat halal untuk banyak produk. Nah, sekarang sudah mulai dibatasi. Dibatasi tiga produk yang berbeda kategori, sementara satu kategori itu bisa mengajukan 10 varian maksimal. Nah, di sini kita memang mengepush, tapi bukan mengada-ada. Artinya apa? Ketika PU itu hanya memiliki 2 produk dan produk ini tidak bisa, tidak dibuat kategori lain, ya, kita bisa atau paling sehingga bisa buat produk dan memang terbukti membuat produk seperti itu. Nah, ketika ini dicantanyangkan, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal, ternyata ini bisa diselesaikan dengan pendampingan yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi BPJPH tadinya ketika orang melihat apakah benar ini bisa dijalankan, itu menjadi pertanyaan yang sulit. Ternyata dengan teknik sertifikat halal secara self-declare itu ternyata terlampaui. Saya tadi sudah katakan bahwa ketika pertama kali itu setahun hanya 25.000, tahun berikutnya sebelum ada self-declare kenaikannya hanya 350.000 dalam 1 tahun. Setelah itu ada 1 juta, padahal yang sudah antri itu 300. Artinya apa? Kesuksesan self-declare ini sangat bagus sekali. Nah, sekarang pemerintah juga sudah mulai kewalahan. Kewalahan dengan membayar atau membantu pengadaan sertifikat halal ini. Makanya sekarang ada sistem baru lagi. Kita tahu ya, self-declare itu berevolusi terus ya. Nah, di sini ada self-declare dengan jalur mandiri. Artinya apa? Kalau tadi sertifikat halal bisa diperoleh oleh pelaku usaha secara gratis, artinya sebetulnya bukan gratis, tapi ada dana negara yang dibayarkan oleh ke pendamping, itu sekarang sudah mulai rada berkurang jatahnya. Kemarin yang katanya ada sekian juta, ternyata dipangkas mungkin bisa jadi hanya tinggal 300.000 atau kurang dari itu atau lebih, ya sekitar itu. Makanya sekarang BPJPH membuka peluang self-declare secara mandiri. Artinya apa? Artinya pelaku usaha membayar atau berani membayar untuk memperoleh sertifikat halal. Keutamaan daripada self-declare mandiri ini apa? Prosesnya cepat. Ada yang mungkin kalau setelah pengumpulan seluruh SJPH itu dibuat, itu hanya 2 hari bisa langsung jadi. Itu yang kita tawarkan kepada pelaku usaha jualan mereka. Sehingga ketika pendamping itu benar-benar bisa mendapatkan pelaku usaha yang mau membiayai penerbitan sertifikat halal secara self-declare mandiri, itu bisa jadi harga 320 itu bukan harga yang mahal. Bayangkan, ketika dia memproduksi suatu produk dan produk yang sekarang bisa dijual, dititipkan di market-market modern, itu selalu ditanyakan,
Ada legalitas NIB, ada legalitas sertifikat halal, ada legalitas PIRT. Yang sebetulnya semua legalitas itu bisa diperoleh dengan cara gratis. Nah, tadinya, tapi sekarang harus ada peluang dari pelaku usaha sendiri untuk membayar sehingga dia bisa mendapat sertifikat halal secara gratis. Sementara kalau menunggu dana dari pemerintah yang belum tentu dia peroleh karena akan berebut. Bahkan diprediksikan kalau memang itu yang keluar hanya 300.000, bisa jadi dalam kurun waktu 2 minggu sudah habis gitu. Nah, ini ada juga sertifikat halal yang dikeluarkan secara reguler untuk pengusaha-pengusaha yang bukan mikro, yang bukan pengusaha kecil, yang memiliki uh, aset yang cukup di atas 500.000 atau memiliki banyak cabang atau yang sudah mumpuni, memiliki banyak menu. Seperti itu. Di sini kita tidak akan membahas yang reguler karena kita akan di self declare aja. Sebentar. Nah, untuk produk-produk yang self declare, kriteria UMKM-nya itu ada di BPJPA 150 2022. Kalau jenis produknya itu ada di BPJPA 22 tahun 2023. Mengapa penting sertifikat halal? Kita tahu tadi bahwa sertifikat halal merupakan sesuatu yang menaikkan kredit dari usaha kita. Karena apa? Karena dia menunjukkan jaminan kualitas. Nah, di sini yang saya tanyakan bahwa kita sudah mengatakan bahwa pendamping itu harus mempunyai mentalitas yang bagus. Artinya apa? Kita katakan tadi di depan bahwa profesionalitas kita sebagai pendamping untuk menerbitkan sertifikat halal itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Validasi, verifikasi dan validasi kita di SJP. Seperti itu. Itu yang kita titik beratkan di sini. Nah, kita lihat bahwa produk yang memiliki sertifikat halal itu legalitasnya jelas. Kita lihat bahwa ketika kita keislaman, aroma keislaman di Indonesia itu sekarang sudah lebih bagus dari beberapa tahun yang kemarin. Misalnya ketika seorang ibu muslimah yang mengajak anaknya ke supermarket untuk menentukan pilihan makanannya sendiri, dia hanya mempersyaratkan dicari label halalnya. Ada enggak label halalnya? Itu menunjukkan kualitas. Bahkan di luar negeri, mereka lebih mempercayai yang mereka. Artinya apa? Sanitasi dan higienitas itu di bawahnya halal. Jadi mereka jangan heran kalau orang-orang barat, meskipun dia tidak beragama Islam, dia akan memprioritaskan produk yang memiliki label halal. Seperti itu. Dan ini juga menjamin perlindungan konsumen. Artinya apa? Kalau memang benar-benar kita tadi belum menyinggung ya bahwa label halal itu berubah dari yang tadinya tidak berstandar, sekarang berstandar, dan terkadang para pendamping tidak menjelaskan kepada PU sehingga produk mereka itu label halalnya dibuat serampangan. Perbandingan antara lebar dan tinggi itu tuh terkadang nggak matching. Pilihan warnanya juga nggak matching. Apalagi ada orang atau pelaku usaha yang tidak mengerti harus menyantumkan ID-nya. Padahal dia sudah membuat banyak sekali label-label. Nah, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini ke depan bisa diperbaiki oleh pendamping. Keadilan dan kepastian hukum. Artinya apa? Kita memang berlaku adil. Artinya adil pada konsumen yang memang menghendaki produknya itu halal. Makanannya itu halal. Dengan label halal itu ada kepastian hukumnya.
kepastian hukumnya apa? Ya verifikasi dan validasi daripada pendamping itu. Karena itu memang ada datanya gitu. Seperti itu. Makanya sosialisasi. Kalau kita dulu tidak ada fakta integritas. Sekarang begitu kita melihat membuka akun si halal, itu selalu kita centang. Perkataan itu diulang-ulang. Apalagi angka 345. Di situ ada sosialisasi, di situ ada ketentuan-ketentuan. Sehingga yang diminta oleh BPJPH apa? Pendamping itu lebih profesional. Memang benar-benar memahami bahwa ini yang menjadikan kekuatan hukum. Lesensinya dia yang menjadikan kekuatan hukum. Seperti itu saya kira. Akuntabilitas dan transparansi. Nah, kita di sini memang benar-benar. Kalau dulu kita bisa membuat sertifikat halal secara online. Tidak perlu datang ke tempat pelaku usaha. Kita tidak ada foto bersama pelaku usaha dengan produknya masing-masing dengan latar belakang tempat usaha. Sehingga apa? Banyak sekali produk pelaku usaha yang dalam tanda petik abal-abal. Bagaimana legalitasnya ini? Saya nggak tahu langkah ke depan dari SJPH. Kalau kita lihat seperti SPP IRT, itu sebetulnya ada 3 komitmen, yaitu label, pembuatan dengan berdasarkan CPPOB, dan satu lagi telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Itu untuk memverifikasi dan validasi, makanya pelaku usaha itu berkomitmen di atas SPP IRT-nya. Tapi kalau di SH kan tidak ada komitmen. Bahkan SH itu berlaku selamanya. Mungkin, ini hanya mungkin aja prediksi akan ada verifikasi ulang karena di beberapa media sudah mengalami atau ada protes. Sebetulnya mereka pelaku usaha itu yang telah mendapat sertifikat halal, bisakah dia memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas? Misalnya seperti itu. Benarkah dia melakukan produknya telah terbebas dari barang-barang halal? Nah, itulah perlunya sosialisasi pendamping yang saat ini mungkin perlu dievaluasi. Nah, kalau kita melakukan pendampingan, apalagi yang fasilitator nasional, itu mereka akan melakukan pemberian ilmu pada UMKM itu tentang efektivitas dan efisiensi. Kalau dulu ada persyaratan tentang pembuatan alur produksi dan denah bangunan. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana UMKM itu mengetahui enggak efektivitas dan efisiensi cara mereka kerja. Dan itu sebetulnya lahan yang bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan UMKM untuk naik kelas. Misalnya diagram alur produksinya itu tidak bagus, kita bisa melakukan sosialisasi di sini, melakukan perbaikan. Itulah fungsinya pendamping. Efisiensi, dia jarak antara tempat cuci, tempat perajangan, tempat penggorengan itu terlalu besar. Misalnya seperti itu. Itu merupakan keilmuan yang biasa diajarkan oleh pendamping untuk UMKM. Di sini targetnya apa? Jelas, targetnya adalah memenuhi program pemerintah untuk UMKM naik kelas. Seperti itu. Profesionalitas jelas bahwa yang membuat SH ini lolos itu adalah verifikasi dan validasi kita. Ini adalah nilai tambah untuk produk sehingga dia memenangkan persaingan. Kita tahu bahwa setiap market modern selalu mempersyaratkan SPP IRT dan legalitas halal. Nah, dengan kenyamanan dan keamanan konsumen,
itu membuktikan bahwa sertifikat halal itu memang akan membantu UMKM untuk naik kelas. Program dari Kemenak yang menyatakan bahwa semua makanan yang beredar harus memiliki sertifikat legalitas halal itu memang hal yang pemenuhan terhadap pelayanan negara untuk masyarakatnya. Nah, sertifikat halal secara self-declare itu prosesnya sebetulnya sama aja. Jadi di sini pelaku usaha itu mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, dia harus cuma mempunyai KTP. Dari KTP dia harus memiliki NIB. Dari NIB dia memiliki usaha yang sudah berjalan setahun. Terus dia juga modalnya kurang dari 500 juta. Omsetnya kurang dari 500 juta. Dan dia memiliki satu outlet. Nah, seperti itu persyaratan-persyaratan yang ada di pelaku usaha. Dari situ ada verifikasi bahwa ketika KTP-nya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Dukcapil, pendamping bisa menggunakan KK untuk identitas pembuatan NIB. Ada banyak permasalahan-permasalahan dalam pembuatan NIB. Saya kira para pendamping sudah ahli semua. Saya tidak perlu menjelaskannya di sini. Dan usahanya pun itu juga memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya itu tadi, dia omsetnya di bawah 500 juta. Tidak menggunakan peralatan-peralatan otomatis. Dia dikerjakan secara manual. Prosesnya, kapasitasnya bukan kapasitas yang besar. Nah, disinilah letak pendamping. Pendamping itu memperbaiki bagaimana mental pengusaha untuk benar-benar berkomitmen untuk menjamin bahwa produknya selalu halal dan membantu usahanya supaya bisa tetap naik kelas atau lebih besar lagi. Soalnya kenapa? Pengalaman dari COVID yang kemarin, di mana semua perusahaan-perusahaan besar runtuh, artinya tidak bisa bertahan, ternyata UMKM tetap bisa bertahan. UMKM turut mendukung perekonomian. Di situ banyak yang dipromotori oleh emak-emak. Mereka menggali yang mereka kesulitan perekonomian secara COVID, mereka eksis, menggali potensi diri. Yang bisa membuat keripik, dia buat keripik. Yang bisa membuat, nah, pengajaran-pengajaran seperti ini itu diambil oleh pemerintah sehingga dia dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah UMKM, memprioritaskan UMKM untuk bersanding dengan pengusaha-pengusaha profesional. Dengan adanya NIB, dengan adanya legalitas, tidak ada bedanya. Dan jangan takut, UMKM itu omsetnya di bawah 2M. Bayangin, 2M itu besar sekali. Seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya? Ini yang kita lihat ya. Waktunya tinggal berapa menit. Jadi pelaku usaha lewat pendamping PPH melakukan pemberkasan. Nah, ini kita lihat. Ketika pelaku usaha melakukan pemberkasan, inilah fungsi pendamping untuk melakukan sosialisasi tentang komitmen halal. Bagaimana menjamin, bagaimana pelaku usaha mempunyai mental yang bagus untuk mempertahankan kehalalan produknya. Kita lihat di sini, kita lepas saja ya. Jadi dari pelaku usaha melakukan pemberkasan, dikirim ke komite fatwa, dan di situ ketika ada kesalahan proses, dia akan dikembalikan lewat pendamping yang dikembalikan ke pelaku usaha. Lah, proses inilah yang dipercepat oleh pendamping. Daripada saya berulang-ulang, lebih bagus saya bantu PU untuk membuat pemberkasan SJPH.
Sehingga sekali jalan, bolehkah? Boleh sekali. Tidak ada larangan. Untuk percepatan bisa. Tapi jangan lupa, ada konsekuensi sosialisasi. Artinya apa? Paling enggak pelaku usaha itu tahu data-data yang dimasukkan dalam SJPH, dia mengerti betul. Soalnya apa? Ada komitmen. Di sini kan pelaku usaha masih diberi keringanan. Dia bisa menjadi penyelia halal untuk usahanya sendiri. Bagaimana dia bisa mampu menjadi penyelia halal tanpa sosialisasi, tanpa ilmu yang diberikan oleh pendamping pada pelaku usaha. Nah, bagaimana kita bisa? Harus mencuci dengan air mengalir, nggak boleh mencuci di kamar mandi. Kita harus higienitas dan sanitasinya bagus. Kalau ada bahan baku yang jatuh di tanah, itu tuliskan terkena najis dan harus dibersihkan atau dibuang. Peralatannya tidak boleh bercampur. Dan ilmu-ilmu dari pendamping seperti ini yang perlu disosialisasikan ke pelaku usaha. Saya kira kalau ini dilakukan dengan benar-benar ikhlas, benar-benar bagus, saya yakin bahwa pelaku usaha mempunyai komitmen yang lebih bagus daripada dia hanya menerima sertifikat halal. Seperti itu. Nah, ini prosesnya. Bisa juga ketika itu kita bisa melakukan sosialisasi lewat grup WA. Kita kumpulkan pelaku usaha. Kita lakukan. Kita tanyakan pada mereka, apa bahannya? Mereka disuruh menulis. Disuruh kirim ke kita. Bagaimana proses produksinya? Dari yang mereka tulis, kita tahu kapasitas UMKM kita seperti ini. Di situ kita perlu mensosialisasikan. Tidak harus bertatap muka. Kita bisa melalui grup-grup WA. Dan di situ ada dialog dengan pelaku usaha. Itulah transfer ilmu ke pelaku usaha. Nah, saya kira dengan transfer ilmu seperti ini sangat bagus sekali bagi pelaku usaha. Dari orang yang benar-benar tidak tahu, karena dia sudah mendapat sertifikat halal, dia akan berkomitmen. Sehingga sertifikat halal yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh BPJPH tidak diragukan oleh masyarakat. Dan itu penting sekali. Nah, sebetulnya apa sih permasalahan daripada komitmen halal ini? Yang apa sih sebetulnya yang materi yang perlu kita berikan pada pelaku usaha? Komitmen dan tanggung jawab untuk menjalankan proses dan menghasilkan produk halal. Bahayanya apa ketika masyarakat tidak percaya terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal? Itu akan bahaya sekali. Soalnya apa? Profesionalitas kita yang dipertanyakan. Tanggung jawab kita yang dipertanyakan. Makanya BPJPH atau persyaratan dari SJPH itu berubah menjadi lebih ketat. Harus ada foto dengan pelaku usaha di tempat usaha. Itu saya kira pendamping tidak akan bisa lagi tidak melakukan visitasi. Nah, saya akui bahwa pendamping sudah cukup bagus. Mereka akan transfer PU berdasarkan kedekatan pendamping. Tapi saya meminta juga bagaimana mengajarkan keilmuan pada pelaku usaha untuk mencari pendamping-pendamping yang terdekat. Kan belum ada dari BPJPH untuk melakukan verifikasi pendamping. Artinya ada pendamping yang tidak begitu aktif, bisa jadi akan diverifikasi kembali gitu. Atau pendamping yang nakal. Gimana pendamping yang nakal? Dia memiliki 2 LP3H. Itu termasuk pendamping yang nakal. Bolehkah pindah LP3H? Boleh, sangat boleh. Tapi ada ketentuannya. Nah, kita lihat informasi ini sangat profesional. Dan LP3H memberikan literasi keilmuan pendamping.
pendampingan sebetulnya mudah, hanya lulusan SMA. Kelak, kalau seandainya orang yang memiliki sertifikat halal harus benar-benar menjadi pendamping, itu kan sebetulnya juga hal yang bukan yang sulit. Toh dia sudah menerima sosialisasi dari pendamping. Nah, kita harap perubahan-perubahan seperti ini akan lebih membawa UMKM itu lebih berilmu, lebih naik kelas. Seperti itu saya kira. Saya terima informasi bahwa sekarang sertifikat halal sudah sampai ke 6 juta. Prestasi yang luar biasa sekali bagi pendamping-pendamping se-Indonesia. Aplaus buat mereka. Nah, untuk masalah bahan, dari ketika laporan mereka memberikan bahan, jadi bukan proses wawancara ya. Kita bisa proses wawancara pun saya tidak mengatakan itu tidak bagus. Ketika dia menuliskan, kita ajarkan pada mereka bahwa bahan ini, semua bahan harus dilacak. Ketika tidak memiliki halal, kita harus memberikan alternatif. Bisa memakai produk ini, produk ini, produk ini. Artinya apa? Ketika pelaku usaha mengatakan, saya kok pakai ini kok nggak bisa enak roti saya. Nah, itu tugas sebagai seorang pendamping. Bagaimana menjelaskan komitmen kita untuk memakai bahan-bahan yang halal. Dan itu dilacak sampai ke proses-prosesnya. Artinya apa? Kita tidak memberi peluang sama sekali untuk bahan yang tidak halal. Seperti itu. Kita agak cepat ya. Untuk ke proses produk halal, prosesnya kita jelaskan pada mereka bahwa penggunaan alat bersamaan dengan yang lain-lain. Artinya apa? Ketika kita menggilingkan tepung di tempat yang campur, bukan pakai gilingan sendiri, itu juga peralatannya juga dilacak, juga ditelusuri. Memang benar-benar bersih apa enggak? Kan seperti itu. Dan proses ini ada banyak proses misalnya. Adakah hewan peliharaan yang masuk dalam proses? Seliwar-seliwar di tempat produksi. Itu juga men, eh, memungkinkan. Memungkinkan. Kan kita tidak tahu hewan itu kakinya kemana aja. Seperti itu. Jadi proses demi proses, titik kritisnya kita tunjukkan. Misalnya ketika mereka eh, men, lantainya tidak terbuat dari keramik. Nah, ketika dia memproduksi di tanah, itu memungkinkan adanya banyak cemaran. Artinya apa? Banyak najis. Atau mereka mepe langsung di tanah. Itu pun ada hewan-hewan peliharaan yang akan berkemungkinan mengontori produk kita yang sulit untuk dipisahkan atau sulit untuk dideteksi. Proses demi proses yang mereka lalui, kita tunjukkan titik kritisnya untuk benar-benar menjamin bahwa produk kita adalah halal. Sampai ke produknya. Kalau dulu permasalahannya di kantong, kantong teh celup itu ya. Itu sangat sulit sekali, tapi ternyata ini bisa diselesaikan. Jadi kita tunjukkan bahwa pembuatan sertifikat halal ini bukan main-main. Kita mempunyai komitmen dan tanggung jawab. Seperti itu. Ini yang terakhir yang agak sulit. Di situ ada pemantauan dan evaluasi. Bayangkan ketika pelaku usaha mengetahui bahwa pembuatan SJPH itu harus tercatat pembeliannya, diperoleh dari toko mana, dituliskan. Identitas halalnya tetap ada. Dan ketika masing-masing produksi itu ada catatannya. Bukankah mereka akan bukankah mereka akan menambah pengetahuan bagaimana hasil produksi ini tercatat sehingga bisa dilakukan ketelusuran. Apalagi mereka juga dibantu pembuatan SPP IRT-nya. Ada kode produksi. Nah, pencatatan dokumentasi ini sangat penting untuk ketelusuran. Itu yang harus kita
jelaskan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang permasalahan sertifikat halal. Ini sudah setengah 9. Kalau kita nggak cepat, nanti tanya jawabnya juga nggak banyak. Itu untuk pemilihan KBLI, itu biasanya ada sedikit masalah, tapi pendamping-pendamping di sini sudah cukup handal. Cuma saya akan kasih sedikit masukan. Jadi ada LP3H yang agak nakal. Dalam artian seperti ini. Saya tahu ya, ini nanti akan sistemnya akan semakin lama akan semakin diperbaiki ya. LP3H, BPJPH sudah mensyaratkan ada 3 jenis produk di mana masing-masing 10 produk. Tapi ada LP3H yang nakal juga, dia mendaftarkan lagi dengan KBLI yang berbeda. Dan ternyata keluar sertifikat halal. Mungkin itu juga kecolongan aja. Atau sistemnya masih belum bagus. Nah, entah ke depan mudah-mudahan ada perbaikan. Nah, untuk pemilihan jenis produk itu yang saya katakan tadi, yang pertama kali dia ambil KBLI kedai, setelah itu dia mendaftarkan lagi pelaku usaha yang sama, tapi jenis produksinya berbeda, misalnya sayur-sayuran dan makanan olahan seperti itu. Itu ternyata ada beberapa juga yang lolos. Saya juga ketawa itu. Nah, bahan baku tidak memenuhi persyaratan. Ini saya kira untuk permasalahan UMKM mungkin bisa, saya kira sudah bukan masalah yang sulit sekali bagi pendamping. Saya skip aja, tapi kita tayangkan di sini satu-satu yang saya kira semua pendamping sudah bisa. Yang saya garis bawahi cuma ini aja, untuk penulisan label halal itu ada standarisasinya. Dan ID halal itu juga wajib dicantumkan dalam label. Kita bisa mengoreksi ke belakang untuk pelaku usaha yang masih berkonsultasi dan transaksi dengan kita, atau tetap kita berikan masukan bahwa pembuatan label halal di produk itu tetap ada aturan. Kesimpulan daripada webinar kita saat ini adalah pendamping perlu menegaskan pentingnya komitmen menjamin produk halal dan menjelaskan pemberkasan yang ada di SCPH sebagai salah satu bentuk profesionalisme. Karena biasanya ini yang dipertanyakan oleh masyarakat. Sudah banyak suara yang menyatakan sudah punya sertifikat halal, tetapi ketika kita lihat proses produksinya masih jauh dari persyaratan halal. Dan yang kedua, kita mengingatkan kembali BPJPH juga sudah mensyaratkan untuk selalu menyetujui klausal-klausal ketika kita membuka akun si halal, yaitu sosialisasi wajib dilakukan pada pelaku usaha di setiap pengajuan SH. Ini untuk memelihara komitmen UMKM dan kita sebagai pendamping profesional wajib melakukan ini. Itu saja dari saya. Maaf, monggo silakan ketika ada sesuatu yang bisa ditambahkan dari keterangan yang sudah saya sampaikan. Waktu saya berikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bu Faida, paparannya luar biasa ya, lengkap, detail, dan mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, bukan kesimpulan ya, tapi lebih tepatnya poin-poinnya ya, Bapak Ibu. Yang pertama bahwa sertifikat halal itu kalau dulu menjadi wewenangnya LP POMUI, baik self declare maupun reguler, sekarang menjadi wewenangnya BPJPH ya. Nah, mengenai peran LP MUI dalam hal ini ya melalui LP POM itu sekarang sudah boleh dibilang tetap berperan penting ya di sana, yaitu yang menetapkan halal tidaknya, tetapi di apa namanya penerbitan sertifikatnya itu menjadi wewenangnya BPJPH. Hanya mungkin akan berbeda di penomoran. Kalau self declare itu diawali dengan SD, kemudian kalau
reguler itu ada mungkin KH atau mungkin ada kode lain di luar SD. Yang kedua, yang perlu diperhatikan bahwa pendamping harus benar-benar memiliki komitmen untuk melakukan pendampingan, ya, yang tentunya halal tidak hanya adalah dari sisi syar'i, tapi juga dari sisi yang lain yaitu toyib atau baik, ya. Makanya eh, komitmen pendamping untuk benar-benar ya menerapkan apa itu edukasi dan juga pendampingannya kepada pelaku usaha bahwa bahan, proses, alat itu sesuai ya dengan ketentuan toyib juga gitu ya, baik ya. Kalau sudah toyib, saya yakin sudah sesuai dengan apa yang menjadi eh, ketentuan eh, lembaga lain, misalkan PIRT ataupun BPOM ya. Hanya mungkin ada tambahan-tambahan sedikit ketika BPOM itu kan harus ada syarat-syarat tertentu. Baik, di chat banyak pertanyaan, ada baiknya langsung disampaikan. Ini saya buka eh, dua penanya lah, dua penanya dulu. Silakan di unmute, kenalkan dirimu, asalmu dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Silakan. Nggak perlu raise hand, langsung saja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ini Pak. Pak Jaka atau Mbak Dania ini? Oh, belum diganti. Ibu di. Iya, iya. Perkenalkan saya Dina dari Surabaya. Mau bertanya, ini izin bertanya, Bu. Sertifikat halal untuk UMKM itu bisa kemana ya? Karena saya nggak ngerti harus kemana dan apakah ada biayanya dan biayanya biayanya itu sampai berapa? Begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih. Tadi siapa Bunia ya? Bu Dina. Ya, Ini Dania ini putranya ya, Bu. ya Baik, betul. pertanyaan kedua langsung disampaikan. Habis itu kita bacakan yang di chat kalau belum terwakili. Baik, untuk pertanyaan kedua saya bacakan di chat ya. Ini dari Indi. Usaha saya baru berjalan 1 bulan. Apakah bisa urus sertifikat halal? Nah, ya kan? Ini pertanyaan kedua. Terus kemudian berikutnya lagi dari pertanyaan Pak, izin bertanya. Kok Pak ya Bu, ini salah ini. Saya pendamping halal dan dulu ketika bulan Juli 2004 saya ajukan self declare halal UMKM kebab. Kemudian dikembalikan karena ada catatan karena belum tertulis nama dagingnya. Itu saja. Kemudian saya sudah submit ulang bulan Agustus, namun sampai sekarang belum ada balasan. Sampai ada tahapan baru pengajuan yang harus foto gerobaknya dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah diajukan alang atau bagaimana? Itu pertanyaan kedua ya. Ini Ibu ya, pertanyaan nanyanya ke Ibu. Terus yang ketiga, eh, Bu izin bertanya. Oh ini sudah ini. Oh ini ngulang ya. Pak, jangan banyak-banyak ntar kelupaan lagi. Nomor satu, sertifikat untuk berapa produk untuk kafe gimana penilaian? Nah ini penilaian apa ini? Ya. Terus kemudian, Bu apakah seorang pendamping wajib ikut pelatihan LP POM MUI agar dapat sertifikat izin dan arahan sebagai pendamping? Nah ini mungkin yang Mas Rifa ini agak rancu. Apa sih bedanya pendamping dengan auditor gitu ya? Mungkin seperti itu ya. Ah, baik, itu Bu Faidah. Yang pertama dulu silakan. Nanti yang kedua dan seterusnya saya share screen untuk dijawab ya. Oh ya, jadi pertanyaannya Bu Dina tadi ya, silakan buka pendamping BPJPH Ibu. Dan di situ dicari pendamping yang terdekat atau pendamping yang kalau dekat kan lebih enak malah, lebih sulit, lebih mudah dicari gitu. Seperti itu. Saya kira cuma itu aja. Yang jelas boleh memilih pendamping, silahkan, tapi masih dalam satu provinsi. Seperti itu aja untuk Bu Dina. Pertanyaan yang kedua, usaha saya baru 1 bulan. Gini, kalau menurut saya, ini menurut saya ya, silahkan mengurus sertifikat halal. Mudah-mudahan ini masuk dalam rukhsah. Dalam artian apa?
usahanya bisa jadi baru 1 bulan itu seriusnya, tapi bisa jadi dulu pernah usaha-usaha. Saya kira ini sebagai peluang aja, dan itu persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Seperti itu. Monggo silahkan aja berinisiatif untuk sertifikat halal secara mandiri dengan membayar 230 ya, bukan 320. Tadi saya diingatkan. Jadi bayarnya cuma 230 dan prosesnya lebih cepat. Artinya apa? Ketika ada pelaku usaha membayar dan menemukan pendamping yang matching, bisa mengerjakan secara cepat, itu insya Allah cepat dilakukan. Atau proses mandiri ini bisa dengan jalan fasilitasi. Seperti ini misalnya, ada BUMN yang memberikan fasilitas. Kalau BUMN itu biasanya punya CSR atau punya misalnya bank-bank itu punya dana yang harus dikembalikan ke masyarakat. Nah, itu bisa diminta sebagai fasilitasi. Nah, seperti itu biasanya pelaku usahanya tetap tidak bayar. Mungkin pendampingnya yang mencari fasilitasi. Sehingga yang melakukan pembayaran bukan pelaku usaha, tapi perusahaan-perusahaan, BUMN-BUMN yang memberikan dana yang harus dikembalikan pada masyarakat. Dan itu banyak sekali. Bisa di Telkom, bisa di Inka, bisa di BP, bisa di Taspen, atau kantor pos, atau apa namanya, Askes, seperti itu. Pertanyaannya yang ketiga, sertifikat bisa untuk berapa produk? Satu pelaku usaha bisa mendapatkan atau bisa mengajukan 3 sertifikat dengan kategori yang berbeda. Dan satu sertifikat itu maksimal 10 varian. Artinya apa? Ketika saya buat sambal kacang, lalu saya membuat minuman es teh, dan saya membuat kue, itu satu PU bisa mendapat 3 sertifikat dengan variasi maksimal 10. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, Bu, apakah seorang pendamping wajib ikut pelatihan dari A? Kalau menjadi pendamping, berkewajiban untuk mengikuti pelatihan dari LP3H manapun juga. Saya kira LP3 Winsuka juga akan membuka, mereka LP3H itu tuh membuka berdasarkan period. Jadi ada period-period tertentu. Silakan cari di sosial media atau mendapat informasi dari pendamping sehingga bisa mendapat pelatihan secara gratis. Syaratnya hanya SMA dan mengikuti pelatihan secara penuh, mengerjakan tugas sebagai verifikasi dan validasi menjadi pendamping yang profesional. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Bisa di Bu, untuk biayanya tadi berapa ya? untuk Karena yang saya daging yang sertifikat. 230. Oh, berarti bukan 2 Iya, juta. kalau self declare mandiri itu 230, yang yang reguler Ibu. Tapi lihat usahanya apa Ibu. Kuliner, Jadi Ibu. Kulinernya apa, Bu? sertifikat Mungkin bisa itu ada diperjelas. 2, self declare dan reguler. Monggo silakan. Monggo Pak Kulinernya Ben. mungkin diperjelas lagi itu, Bu Faida. Kulinernya apa itu? Bakso dan pangsit. Oh iya. Nah, iya, kalau bakso memang ini Nah, mohon maaf Bu Faida, kalau bakso untuk sepertinya reguler ya untuk Bu ya. ya monggo silakan. Ya Iya, betul. monggo. Jadi Bu Faida. tadi beberapa materi tidak saya sampaikan ya. Jadi untuk sertifikat yang self declare atau mandiri, baik mandiri maupun berfasilitasi maupun yang gratisan, itu tidak boleh menggunakan bahan daging. Soalnya kenapa? Titik kritis daging itu sangat banyak. Model penyembelihannya, yang menyembelih, pengolahan hasilnya, resiko dari obat, resiko dari daging, itu sangat banyak. Sehingga proses sertifikat
self declare maupun fasilitasi atau mandiri itu tidak boleh menggunakan daging lumatan. Kecuali kalau bahannya adalah ikan. Kalau ikan kan jelas otomatis halal ya. Tapi untuk daging, baik itu unggas maupun daging mamalia, itu nggak boleh. Yang berdaging. Jelas, Budan? Budana? Maaf Bu, ini sih saya masih Kalau bingung. menggunakan daging lumatan harus reguler. Reguler tuh bagaimana ya? Ya, Suaranya hilang. Reguler itu reguler harus yang bagaimana? ya, jadi persyaratannya tadi kalau self declare itu UMKM-nya itu omsetnya di bawah 500 juta. Hanya satu tempat produksi. Di produksinya tidak menggunakan alat otomatis. Seperti itu, ketentuannya banyak. Nah, kalau yang reguler itu sudah perusahaan besar. Omsetnya setahun lebih dari 500 juta. Biasanya kafe atau rumah makan yang besar, apalagi dia memiliki cabang, itu harus memakai reguler. Nah, reguler ini bisa memakai pendamping dari LP3H kalau dia mikro atau catering masih kecil. Itu bisa. Tapi kalau yang sudah perusahaan besar atau jasa, sertifikat pendampingnya harus memiliki BNSP. Seperti itu. Jadi kalau usahanya udah besar harus pakai yang reguler, Jadi Ibu. Artinya biayanya jauh lebih mahal. eh ini sih masih di apa UMKM Bu. Ya, Berarti harus UMKM buka memang itu ya Bu, BPJPH. sedikit membedakan itu ya. Jadi ya, ada reguler, ada self declare, gitu kan. Nah, untuk yang reguler itu melalui pemeriksaan atau LPH lah, kehalangan produk melalui LPH. Skalanya bisa mikro juga, begitu Bu. Ya, tidak hanya perusahaan besar, tapi bisa mikro juga. Produknya barang atau jasa, ya. Siapa yang bertanggung jawab, auditor itu reguler ya Bu. Kita bicarakan. Kalau tadi kan self declare ya. Nah, penetapan halalnya itu dari Komisi Fatwa MUI, ya, kemudian eh, direkomendasikan ke BPJPH, terbit sertifikat. Nah, yang dibicarakan ini tadi itu adalah yang self declare. Nah, self declare itu ketentuannya adalah satu, non daging atau non hewani yang jelas. Nah, makanya tadi ketika Ibu menyampaikan bakso, nah itu kan dominan hewani Bu. Ya, itu nggak bisa di self declare, nggak bisa yang menggunakan apa itu jalur self declare, tetapi harus reguler, walaupun itu usaha mikro, gitu ya Bu. Seperti itu Bu. Mungkin bisa membantu ya, dikit banyak bisa membantu lah ya. Oh ya, berarti tetap harus buka BPJPH halal itu ya Sama, untuk kalau tahu pendampingannya. betul. Kalau webnya sama Bu, tapi di web itu nanti akan muncul dua, bahkan sekarang 3 pilihan ya. Sekarang ada 3 pilihan kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau webnya sama, satu web, hanya bedanya apa? Bedanya kalau dia apa namanya self declare, maka dia pilih yang self declare. Coba kami tunjukkan ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa membantu dikit. Mohon maaf Bu Aida. ya monggo silakan Pak Jiren. Saya share screen ya Bu ya. Ya, Nah, tampil ya Bu Dania ya. Jadi ini webnya sama, ya. alatnya sama ya, untuk pengajuannya. Dan di sini ada bahkan pengajuan itu ada 3 pilihan sekarang. Kalau dulu dua pilihan ya, pengajuan reguler, pengajuan self declare, dan sekarang tambahan satu lagi pengajuan self declare mandiri. Bedanya apa ini sama ini? Kalau yang self declare biasa tanpa tulisan mandiri itu eh, pendanaan dari badan atau lembaga atau instansi atau anggaran-anggaran yang memang bukan dari pelaku usaha atau UKM gitu. Nah, makanya dia muncul kode. Tetapi yang self declare mandiri itu pembiayaan karena mungkin tadi disampaikan faedah permintaannya banyak, animonya gede, sementara anggaran pemerintah juga nggak banyak gitu. Bahkan mungkin kalaupun ada anggaran di luar pemerintah, misalkan dari perbankan, BUMN dan lain-lain juga nggak banyak.
akhirnya BPCPA membuka pengajuan self declare mandiri. Artinya pelaku usaha membiayai sendiri apa itu biaya sertifikasi halal itu. Proses. Tapi ini tidak pakai kode karena apa? Langsung dibiayai oleh pelaku usaha. Begitu. Jadi untuk webnya sama Bu, yang reguler maupun self declare. Hanya yang membedakan nanti kita kirimi ini ya Bu ya, ketentuannya ya Bu ya. Kalau yang self declare itu yang ketentuannya A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau produk kita di luar ketentuan itu berarti semua masuk reguler gitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Bu. Ya, nambah Bapak dikit izin, aja, ya. untuk yang self declare mandiri itu PPU melakukan pembayaran dulu di awal 230 ya Bu ya. Dan itu tidak terlalu mahal saya kira. Ibu izin bertanya. Ya, monggo silakan. Ini tadi saya yang ya, bertanya terkait dengan pengajuan untuk tahun lalu itu, Bu. Self declare halal yang UMKM Kebat. Itu berarti saya harus pengajuan lagi ya, Bu ya? Pengajuannya reguler kalau menggunakan bahan daging. Ya, pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya daging yang dipakai itu adalah daging yang sudah bersertifikat halal, artinya sudah diperjualbelikan dengan mereka sendiri pun juga sudah memiliki sertifikasi halal gitu, sudah punya nomor gitu, bukan daging yang memang mentah kita beli di pasar gitu. Bagaimana Ibu? Apakah tetap Ya, self declare atau mandiri atau reguler? ya. Terima kasih. Jadi untuk proses seperti ini dulu memang masih bisa untuk menggunakan daging yang sudah bersertifikat halal itu bisa. Tapi sekarang kalau menggunakan daging lumatan dia tidak bisa menggunakan self declare. Baik, berarti harus memakai mandiri ya, Bu ya? Untuk mandiri saya kira tergantung ya, tergantung dalam artian gini, kalau memang lolos ya bisa. Tapi saya kira kalau mandiri dengan bisa pakai mandiri insya Allah bisa dengan Iya, membayar soalnya kan 230 ya. soalnya kan Iya, dagingnya udah jelas iya juga dagingnya halal sudah ya punya kan. sertifikat halal. Kecuali Iya, jika bisa. seandainya dagingnya memang beli di pasaran atau Iya betul, bukan bisa. dari Kita RPH pastikan yang bisa kalau pakai self sertifikat. self declare yang Oh mandiri, gitu. insya Allah bisa. Segera aja Berarti diajukan. Soalnya kenapa? Kita mm, takutnya peraturan ini berubah terus gitu. ini ya kemarin itu Kemarin saya sudah ada ngajuin aturan, kemarin sudah ada setelah aturan. iya aturannya baru. Jadi aturan BPJPH itu selalu berubah. Sebelum Iya, ada self declare mandiri, itu jelas tidak bisa karena ada aturan bahwa pelumatan daging tidak bisa menggunakan self declare. Tapi ternyata oke. ketika ada self declare mandiri masih bisa. Kalau masih berniat, segera aja diajukan daripada nanti berubah lagi peraturannya jadi harus reguler. Seperti itu saya Hmm. kira. Ya. Ya, berarti pengajuannya baru ya, Bu ya, bukan terusan ya, Bu ya. Kan beda Oh beda iya, fitur iya. kalau Nanti yang akan, kemarin kan iya, self declare. iya, Ya, betul. ya. Ini self Baik. declare tapi yang mandiri. Oh, iya. Itu berarti yang bayar di awal 250 itu, Bu. Iya, 230. Oh iya, ya. Baik, terima kasih, Bu. Mari. Baik, terima kasih Mbak Zulfa. Jadi kalau boleh saya garis bawahi bahwa untuk self declare itu baik yang mandiri maupun yang fasilitasi, apakah fasilitasi dari pihak lain itu aturannya sama ya. Hanya perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau mandiri itu berbayar, artinya pelaku usaha sendiri yang membayar, yang mencukupi apa itu pembayaran itu. Kalau self declare itu difasilitasi. Tetapi untuk lain-lain sama, aturan aturan regulasinya sama. Jadi eh, hanya memang untuk lumatan memang apa itu seperti ini kan prosesnya ya Bu ya. Jadi makanya untuk sertifikasi halal itu kan sebenarnya prosesnya kan dari daging misalkan nih daging ayam atau daging kambing yang kemudian langsung digoreng atau langsung dimasak dengan daging yang melalui proses dilumat dengan alat lain dan sebagainya itu pertanyaannya lebih rumit mana gitu lebih kompleks mana gitu kan
Makanya untuk bakso saya sarankan tetap apa itu mengajukan apa itu reguler. Kenapa? Nanti lewat mandiri sekalipun itu eh, di awal mungkin sudah ditolak gitu. Artinya kan kalau mandiri itu self declare mandiri itu kan lewat LP3H dulu yang verifikatornya kan apakah ini memenuhi self declare atau enggak. Kalau tidak memenuhi self declare sudah ditolak, tapi uang tidak hangus. Andaikan suatu saat itu diloloskan oleh LP3H dan kemudian sampai di komite fatwa kok ternyata tidak memenuhi syarat self declare sehingga ditolak atau dibatalkan, nah ini sayang, uangnya hangus, Bapak Ibu. 230 itu. Makanya lebih baik Bapak Ibu memahami produk panjenengan itu apakah benar-benar bisa masuk self declare atau enggak. Khawatirnya nanti seperti itu. Kecuali kalau lewat fasilitasi. Nah, kebetulan LP3 Jawa Timur ini kan membuka ruang fasilitasi. Ya, ruang fasilitasi yang muncul kode. Itu misalkan ditolak sama komite fatwa dan itu tidak melewati LP3H, jadi pengajuan dari pendamping itu langsung ke komite fatwa. Andai kan ditolak atau dibatalkan, kode itu tidak hangus. Ya, kode itu masih bisa dipakai ya dengan produk yang lain gitu ya, Bu ya. Jadi seperti itu, jangan sampai nanti saya khawatir Bapak Ibu nanti apa itu terlanjur mengajukan ternyata tidak memenuhi self declare. Terus tambahan lagi Bapak Ibu ya, untuk produk yang mandiri sekalipun itu juga ada batasan varian menu yang ada dagingnya. Contoh nih, nasi ayam bakar, menu pertama. Menu kedua nasi ayam goreng misalkan. Atau nasi bebek goreng misalkan. Itu menu kedua. Nah, terus kemudian ada menu lagi yang di situ ada unsur hewaninya juga gitu. Nah, biasanya sama LP3H dibatalkan atau ditolak gitu. Ya, ini dari pengalaman ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu terus kenapa Pak? Karena untuk SDM ini dari semua varian itu yang ada unsur hewaninya maksimal dua varian gitu. Jadi kalau sampai 3 varian ditolak. Begitu ya Bu ya. Sedikit tambahan aja Bu Aida. Baik, ini ada pertanyaan Bu, apakah bisa diasumsikan yang self declare hanya produk PIRT dan reguler yang wajib BPOM? Ini Pak Rifai ya. Terus yang berikutnya lagi ada Pak Chandra atau Bu Chandra ini. Izin tanya, saya ada kafe kecil jualan sate ayam, nasi goreng, indomie, dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya ini harus jelas Pak. Dan lain-lainnya apa ini? Mungkin ada 20 menu gitu. Pertanyaan apakah sertifikat halal bisa untuk keseluruhan kafe atau per masing-masing menu menandakan bahwa kafe ini sudah halal. Bagaimana apabila ada penambahan menu? Baik, ada 2 pertanyaan itu Bu Faidah di chat, silakan. Ya, jadi self declare ini terkaitannya ada beberapa persyaratan ya Bu ya. Jadi kalau omsetnya dia di atas 500 juta setahun, kita tahu kalau 500 juta setahun dibagi 12 ada berapa tuh? 500 dibagi 12. Jadi satu bulannya omsetnya 41, di atas itu dia tidak bisa menggunakan self declare. Kalau dia memiliki cabang, dia juga tidak bisa menggunakan self declare. Artinya apa? Harus reguler. Jadi tidak dilihat dari PIRT atau Balai POM, enggak. Bahkan kalau minuman, meskipun dia omsetnya kecil, minuman cair yang siap minum itu harus Balai POM, harus MD gitu. Meskipun dia produksinya kecil. Jadi ada spesifikasi persyaratannya. Untuk lebih lanjutnya silakan hubungi pendamping. Seperti itu. Tadi soalnya nggak saya bahas di sini. Nah, kalau untuk ini, bagaimana memahami sertifikat sama reguler? Reguler itu yang diverifikasi tempat dan seluruh aktivitas yang mengikuti pembuatan. Beda ya. Kalau self declare itu yang diverifikasi adalah produknya. Jadi kalau dalam satu rumah warung makan mengajukan 10 menu yang dia tidak ada dagingnya, dia yang halal adalah produknya, bukan tempatnya. Dia tidak bisa memasang logo halal di tempat, dia hanya bisa memasang logo halal di produk.
seperti itu. Misalnya kalau catering seperti itu. Tapi kalau yang reguler, ini menyambung pertanyaan yang kafe itu, kalau pengurusan secara reguler dia memang agak mahal, tapi tidak dibatasi menunya. Bisa sampai 100 menu. Bisa varian apa aja. Bisa pakai bahan baku apa aja. Yang jelas produknya atau bahan bakunya dan prosesnya dijamin kehalalannya. Jadi kalau kafe mau membuat sertifikat halal reguler kafenya, jadi di kafe itu ada tulisan sertifikat halalnya, itu tempatnya juga harus tidak boleh ada sesuatu yang najis. Misalnya dilarang membawa hewan. Seperti itu harus tertulis. Dan semua menunya, mau dia menu daging, mau dia bistik, stik seperti itu, mau minumannya, mau rujak ulek, apapun yang didaftarkan, dia bisa mendapat sertifikat halal. Itu bedanya. Produknya, warung produknya yang didaftarkan secara self-declare itu tidak menunjukkan tempatnya memiliki label halal. Seperti itu saya kira. Jadi kalau omsetnya juga udah terlalu tinggi, ya makanya wajibnya reguler gitu. Seperti itu saya kira Pak Chandra Dewi ya, Mbak Chandra Dewi ya. Jadi kalau kafe yang punya banyak menu, ya langsung aja mendaftar reguler. Tetap mencari pendamping LP3H. Saya kira itu. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Udah menjawab saya kira Pak Ben. Baik Bu Faidah, Pak Ben. mudah-mudahan ini kurang 3 menit, jam 21. Barangkali masih ada pertanyaan yang mau disampaikan. Jika tidak ada, untuk materi ini ada yang nanya materi nih, ya nanti dikasih materi dibaca nggak tuh? Boleh di share Bu di chat anu, kalau memang diperkenankan ya, materi boleh dikirim ke grup WA. Baik, saya kira itu Grup WA aja Bapak Ibu. ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kalau memang dirasa nanti apa itu belum cukup untuk sosialisasi malam ini, silakan diagendakan lagi. Karena dari data kami itu ada 50-an 2 yang daftar, sementara yang join itu kisaran 26-27. Artinya masih ada sekian orang yang daftar dan kemudian belum join ya, mungkin karena kesibukan. Mudah-mudahan kita doakan mereka sehat-sehat semua. Dan sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, bahwa LP3H itu lembaga pendamping, bukan auditor ya. Jadi untuk LP3H ini memang fokus di self declare, baik yang mandiri maupun yang fasilitasi. Terus di samping itu memang dari teman-teman pendamping ada juga mereka yang memiliki sertifikat pelatihan penyelia, sehingga mereka bisa mendampingi atau sebagai konsultan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan sertifikasi yang lewat jalur reguler. Dan tentunya apa itu akan membantu ya ketika Bapak Ibu belum memahami alurnya, belum memahami prosesnya, belum memahami semuanya, melalui pendamping yang memang juga konsultan di penyelia halal ini, saya yakin Bapak Ibu akan banyak terbantu nanti ya. Nah, nanti bagaimananya nanti silahkan disampaikan ke teman-teman ya, teman-teman yang memang pendamping, apakah apa itu kenalannya atau bagaimana. Sekarang kan sudah tidak asing lagi ya untuk pengurusan sertifikat halal ini. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.